Apakah yang Anda akan lakukan jika Anda menerima uang yang palsu? Tentu saja kita akan jengkel ataupun marah. Uang ini tidak akan bisa dibelanjakan walaupun sangat mirip. Tentu akan sangat beresiko sekali jika kita membelanjakan uang tersebut. Namun apa jadinya jika kita mempercayai Injil yang palsu? Yang tentu lebih berbahaya daripada uang yang palsu. Alih-alih mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, malah membawa kepada kebinasaan. Injil yang palsu ini sudah pernah tersebar di masa gereja abad pertama. Injil yang palsu ini sempat dipercayai oleh jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus sendiri, yaitu jemaat Galatia. Di dalam Galatia pasal 1 ayat 6-10 jelas dikatakan bahwa Paulus begitu heran melihat jemaat Galatia mengikuti suatu Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Isinya bukan Injil, tetapi memutarbalikkan Injil Kristus. Jika dalam surat Paulus kepada jemaat-jemaat yang lain, biasanya Paulus memulai suratnya dengan ucapan syukur dan doa, tetapi kepada jemaat Galatia, Paulus tidak memberikan ucapan ini sama sekali. Seolah-olah kita melihat nuansa emosional, ada hal yang urgent yang harus segera ditangani. Kata heran di ayat 6 menunjukkan bahwa Paulus tidak habis pikir dengan jemaat Galatia yang begitu cepat berbalik dari kebenaran. Mereka begitu cepat disesatkan dengan kedatangan guru palsu. Mereka begitu cepat meninggalkan Injil yang benar dan mengikuti Injil yang lain. Seolah-olah Paulus ingin mengatakan kepada jemaat Galatia begitu bodoh karena memilih Injil yang palsu daripada anugerah Yesus Kristus. Di ayat 7a Paulus menyatakan bahwa Injil yang lain ini sama sekali bukanlah Injil. Pernyataan ini sangat tegas. Para pengajar sesat di Galatia ini memang tidak membuang Injil. Mereka mengakui pentingnya iman kepada Yesus Kristus dalam keselamatan. Namun celakanya mereka menambahkan ketaatan kepada hukum Taurat sebagai penyempurna keselamatan. Ini yang tercatat di dalam Galatia 5 ayat 3. Bagi jemaat Galatia, Injil seperti ini kelihatannya lebih sempurna jika ditambah dengan usaha manusia. Akan tetapi di mata Paulus, tindakan ini menghina pengorbanan Kristus. Seolah-olah pengorbanan Kristus tidak cukup untuk menyelamatkan dan butuh ditambah dengan perbuatan manusia dengan menjalankan hukum Taurat. Injil yang sejati mengajarkan kita diselamatkan hanya oleh anugerah Tuhan dan bukan usaha manusia. Paulus dalam Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Injil yang sejati tidak mengajarkan kita untuk tidak berbuat baik dalam kehidupan. Tetapi Injil yang sejati mengajarkan kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik manusia. Semua karena anugerah Allah. Perbuatan baik adalah respon syukur kita karena kita sudah diselamatkan dan bukan sebagai syarat keselamatan. Paulus begitu keras menentang dan mengutuk siapapun yang memberitakan Injil yang palsu ini, sekalipun ia adalah malaikat. Di ayat 8-9 Paulus berkata, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Kiranya apa yang menjadi teguran Paulus kepada jemaat Galatia juga boleh mengingatkan kita untuk waspada terhadap pengajaran-pengajaran sesat yang memberitakan Injil yang lain yang bukan Injil. Injil yang benar membawa kita kepada anugerah keselamatan Yesus Kristus, bukan karena usaha ataupun kebaikan manusia. Selain itu, mari kita memperlengkapi diri kita sebagai murid Kristus untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.